Bu, jangan dicampur gulanya. Aduh, kamu tuh bikin ibu kaget aja deh. Kenapa sih? Jangan dicampur Bu, gulanya. Ya ampun, ibu tuh kan biasa bikin kayak begini buat anak ibu. Kita tuh gak suka manis Bu. Ya karena ibu bilang buat anak ibu, bukan buat kamu. Ada apa sih ini ribut-ribut? Ini nih, istri kamu nih. Ibu lagi bikin teh, dirusuhin aja. Cuman bilang sama ibu kalau gulanya jangan dicampur Mas. Kan aku gak suka manis. Ya kan beli aja bisa, ngapain ribut kayak gini? Cepet minta maaf ke ibu. Aku minta maaf ya Bu. Ya udah, lain kali tapi jangan diulang ya. April, ibu cuma mau ngasih tahu sama kamu ya. Kamu itu cuma mantu di sini, orang lain. Jangan pernah mau ngambil posisi saya sebagai ibunya Zulfa, tahu nggak? Maksud ibu apa? Kamu itu kan cuma mantu, ya kan? Jadi di sini saya yang ngatur semuanya, termasuk suami kamu, termasuk rumah ini, semuanya. Pokoknya ibu yang ngatur. Aku gak bermaksud kayak gitu Bu. Lagian aku gak minat buat ngambil posisi ibu. Alah, udah deh, kamu tuh kalau ngomong emang paling bisa, paling jago, tahu nggak? Pokoknya ibu nggak mau tahu. Kamu harus nurut perintah ibu. Rumah ini, suami kamu, semuanya ibu yang ngatur. Bu, bukannya di rumah tangga itu harusnya cuma 2 orang ya? Aku dan anak ibu aja. Anak ibu kan sebagai nakodanya. Dia yang ngatur semuanya. Tapi kenapa sih di rumah tangga aku ada ibu yang berusaha untuk selalu ngatur semuanya? Udah, pokoknya di rumah ini semuanya ibu yang ngatur, termasuk suami kamu. Tuh Ci. Loh Mas, kok kamu di rumah? Kamu gak kerja? Alah, ngapain kerja? Enak di rumah, ngopi, santai, rebahan, ngerokok. Nikmatin hidup. Ya ampun Mas, kamu kan kepala rumah tangga. Kamu tuh wajib nari nafkah buat makan aku, buat makan anak-anak. Aduh, berisik banget sih. Punya istri kerjaannya ngomel mulu. Ya gimana aku nggak ngomel-ngomel setiap hari? Sedangkan kerjaan kamu aja cuma rebahan, cuma mancing. Sedangkan aku sama anak-anak kan butuh makan. Bisa diem gak sih kamu? Kalau kamu butuh makan, cari kerja aja sendiri sana. Ngapain nyuruh-nyuruh aku? Tapi kan kamu kepala rumah tangga Mas di sini. Masa aku yang harus kerja, banting tulang, nyari uang buat kebutuhan rumah ini? Terus tugas kamu apa dong sebagai kepala rumah tangga di rumah ini? Terus cuma rebahan doang? Ya udah kalau nggak mau kerja, makan angin aja, makan angin. Astagfirullah Mas, kamu sadar dong Mas, sadar. Kamu itu kepala rumah tangga. Kalau kayak gini terus, mending aku nggak punya suami sekalian. Kurang ajar kamu, berani bilang kayak gitu. Udahlah, kamu pergi aja. Mas, kamu kemana? Mau mancing. Nih, surat cerai kita. Kamu tinggal tanda tangan doang. Loh, kamu kok tanda tangan? Kita ini mau cerai loh. Terus aku harus gimana? Kamu berharap apa dari aku? Ngemis-ngemis ke kamu, sujud di kaki kamu. Kan kamu lebih milih selingkuhan kamu. Dan kamu minta cerai. Ya udah, oke, ayo kita cerai. Sekarang kamu angkat kaki dari sini. Oh ya, ini ada tambahan buat kamu. Ada uang cash 10 juta. Itu buat modal kamu di luar sana. Kamu yakin? Tunggu sebentar, ada yang mau aku kasih lihat ke kamu. Nih, baca. Apa ini? Kemarin aku habis dari lawyer Zulfa yang terkenal itu. Aku habis ngurus pemindahan aset, rumah, mobil, dan perusahaan yang kita bangun dari nol. Semua udah aku balik nama. Selamat siang Pak Zulfa. Selamat siang, Mbak Pri. Ini ada dokumen. Saya minta tolong buatin dokumen perpindahan aset. Karena suami saya sudah selingkuh dan saya nggak ikhlas. Aset semua yang kita bangun dari nol waktu dia terpuruk bakal direbut sama selingkuhannya. Baik, nanti saya cek dulu ya Mbak ya. Ini untuk dokumennya. Nanti kalau udah selesai saya kabarin. Baik, terima kasih ya Pak. Ya. Selamat siang. Dan semua udah jadi milik aku. Aduh, Sen. Aku minta maaf. Bisa nggak? Kita jangan cerai. Sen, kamu jangan di sini. Oh, nggak bisa. Dan kamu udah tanda tangan. Jadi sekarang kamu pergi aja, bawa tuh selingkuhan kamu. Jalan kaki. Jalan kaki. Hei, kamu bikin malu aku? Astagfirullah Mas, bikin malu apa? Kenapa datang-datang marah-marah sih? Maksud kamu apa? Minta tolong Padi diantar ke dokter, Ya hah? aku
nggak bermaksud apa-apa mas. Aku cuma minta diantar ke dokter kok. Badan aku lemes, aku nggak bisa bawa motor sendiri. Kamu bisa naik Grab atau ojek atau apa kek? Sengaja kan kamu minta antar keluarga kamu biar bikin aku malu, biar seolah-olah aku nggak mau antar kamu kan? Aku nggak bermaksud untuk mempermalukan kamu mas. Tapi kan yang masalah kamu nggak mau antar aku ke dokter itu emang bener kan? Kamu emang nggak mau antar aku, padahal kan sebelumnya aku udah minta tolong sama kamu buat antar aku ke dokter. Lah kan aku udah bilang sama kamu kalau aku ada kerjaan. Kerjaan apa mas? Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu pergi mancing kan sama temen-temen kamu? Enggak, aku ada kerjaan kok. Gak usah sok tau lah. Udah ya, ini yang terakhir. Aku peringatin ke kamu, jangan sampai kamu minta tolong lagi ke keluarga kamu. Aku tahu kok, jangan dikira aku bodoh ya mas. Dan kalau emang kamu mau aku nggak minta tolong sama keluarga aku lagi, kamu jadi suami yang bener dong, jadi suami yang bertanggung jawab. Istri lagi sakit malah ditinggal mancing. Lagian sakit apa sih kamu? Dikit-dikit sakit. Lemah banget kamu jadi istri. Ya Allah mas, aku itu capek, aku kecapean. Aku harus kerja, habis itu masih harus ngurus rumah lagi. Alah, berisik lah. Udah, aku mau pergi lagi. Mas, cukup ya. Mending aku pulang ke rumah orang tua aku daripada aku di sini. Apa sih dikit-dikit minta pulang, dikit-dikit minta pulang? Ini kan cuma masalah sepele. Mungkin ini sepele buat kamu, tapi enggak buat aku. Udah deh, kamu itu gara-gara aku nggak mau ngajakin makan kamu di luar aja kamu marahnya kayak gini. Sampai-sampai kamu minta pulang segala. Mas, aku tegasin sekali lagi ya. Ini mungkin sepele buat kamu, tapi enggak buat aku. Karena masalah ini tuh kamu ulangin terus-menerus. Enggak sekali, 2 kali kamu janjiin aku buat makan di luar. Tapi mana kenyataannya? Kamu lebih milih teman-teman kamu kan? Lebih milih nongkrong sama mereka daripada ngabisin waktu sama aku. Ya kan aku juga butuh me time, butuh waktu nongkrong sama temen-temen. Aku capek loh kerja setiap hari, kan butuh juga untuk nongkrong ngopi. Oke, kalau kamu bilang kamu butuh waktu sama teman-teman kamu butuh me time sama mereka, dan kamu kira emang cuma kamu aja yang butuh kayak gitu, aku juga butuh mas. Aku capek 24 jam ngerjain pekerjaan rumah. Dikira kamu aku nggak butuh kumpul sama teman-teman aku, main sama teman-teman aku juga butuh me time mas. Kerjaan rumah tangga juga kan mana nggak ada liburnya 24 jam. Dan mana aku nggak memilih buat keluar sama teman-teman aku kan, aku cuma butuh waktu sama kamu doang berdua. Dan aku cuma minta waktu kamu sedikit aja, kamu nggak pernah bisa mas. Alah, pinter banget sih kamu ngomong. Iya ya, nanti aku ajakin kamu makan di luar. Aku nggak pernah nuntut apapun dari kamu. Dengan kamu ngajak aku keluar makan seminggu sekali atau bahkan sebulan sekali deh, buat makan di luar di pinggir jalan nggak apa-apa kok. Itu udah lebih dari cukup buat aku mas. Udah, diem, udah. Jangan berisik dah. Mas, kamu itu harusnya sadar diri mas. Kamu itu udah berkeluarga, kamu udah punya istri. Harusnya kamu tuh lebih mentingin istri kamu daripada nongkrong gak jelas sama teman-teman kamu. Usahakan utamain keluarga kamu, utamain istri kamu. Karena kalau kamu ada apa-apa, siapa yang repot? Siapa yang bakal ngurusin? Emang teman-teman kamu mau? Aku kan. Kamu karyawan baru ya di sini. Hapus make up kamu. Hapus make up? Maksudnya? Udah buruan, hapus make upnya. Siapa yang nyuruh make up kayak gitu ke kantor? Mana ada, aku nggak make up manner kok. Aku cuma pakai alis sama lipstick doang, nggak lebih, nggak ada tambahan lain. Alah, udah buruan dihapus make upnya. Aku tuh tahu niat busuk kamu. Make up kayak gitu menor buat ngerayu Pak Zulfa kan. Ngaku aja. Jangan sembarangan ya mbak kalau ngomong. Lagian emang ada di kantor ini aturan buat nggak boleh make up? Ada. Aku yang bikin aturannya itu. Pokoknya di kantor ini yang paling berkuasa, yang bikin peraturan, yang bisa menaati semua peraturannya, itu karena aku. Jadi kamu karyawan baru di sini harus ngikut rules yang aku buat. Aku di sini buat kayak gitu karena biar Pak Zulfa tuh fokusnya ke aku aja, nggak ke yang lain. Jadi bebas dong, aku mau make up menor kayak mau dandan seksi atau gimana. Ngomong-ngomong kenapa ya? Takut tersaingi, takut kalah cantik. Tersaingi, sadar diri weh, ngaca, bangkit kamu dari mimpi kamu. Jangan merasa paling cantik ya di sini. Terus biar Pak Zulfa tergoda ikut sama kamu, nggak akan yang penting.
penampilan kamu aja kampungan kayak gini, gimana aku mau besar ya nggak level. Yakin kamu? Pak Zulfa, Sayang udah dateng ya? Maaf ya udah nunggu lama dari tadi. Enggak kok sayang, nggak apa-apa. Aku baru datang kok. sayang, kok Pak Zulfa manggil dia sayang sih? Oh iya Mai, kenal ini calon istri aku, April. Bentar, calon istri Pak. Kenalin, saya April, calon istrinya Zulfa. Oh ya sayang, kok kayaknya karyawan kamu ini make-upnya menor banget ya? Risih banget aku liatnya. Emang iya sayang? Iya tuh sayang, kayaknya nggak cocok deh buat ngantor kalau make-upnya kayak gini. Oh iya sayang. Maya, hapus itu makeup kamu dan mulai besok gak usah dengan menor-menor kayak gitu. Gak cocok makeup kayak gitu ke kantor ya. Jangan diulangi lagi.